Halo semua, selamat datang di Introduction to Machinations episode yang ketiga. Jadi di episode yang ketiga ini kita akan ada contoh kasus. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Ada petualang, ya mereka ini punya goal yaitu mendapatkan 10 gold. Nah, mereka untuk bisa mendapatkan 10 gold ini akan melakukan sebuah ekspedisi. Ya, ekspedisi itu hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki satu roti dan satu potion minimal. Ya, dan ekspedisi akan dilakukan di sebuah dungeon, di mana di dungeon ini, apabila mereka melakukan ekspedisi, setiap harinya itu ada peluang 25% untuk mendapatkan batu giok. Nah, batu giok itu nanti dijual ke blacksmith di sini dengan rate 1 gold sama dengan 4 batu giok. Nah, si blacksmith ini ntar menjadi inilah perhiasan. Lalu, si petualang bisa menukarkan 1 gold menjadi 10 roti dan 1 gold menjadi 5 health potions. Nah, sekarang gimana nih mekanik di machinations-nya? Ya dengan node-node yang udah kita pelajarin di episode-episode sebelumnya. Yang pertama-tama tentu saja ya di sini ada perwakilan dari player, yaitu dengan menggunakan pool. Ya di sini kita namain bahwa dia ini player. Dah. Lalu kita punya perwakilan dari dungeon, di mana dungeon ini adalah sebuah source. Source-nya batu giok. Itu dulu. Nah, di sini ada toko. Dalam kasus ini kita akan buat ya tokonya itu sebagai unlimited source dari si potion. Ya, jadi ini adalah toko potion. Di sini masih kita buat passify dulu. Nah, resource-nya untuk potion kita buat biru. Lalu di sini untuk roti, toko roti, itu kita buat resource-nya merah. Lalu di sini, karena dia jual beli giok dan menghasilkan gold, dan gold itu yang kita butuhkan, jadi dia di sini kita anggap sebagai sumber unlimited dari gold. Oke, dan dungeon ini kita kasih warna resource hijau ya untuk batu giok. Kita buat pasif dulu. Gitu. Nah, pertama-tama kita coba buat sistem yang sederhana dulu ya tanpa mikirin ini ya syaratnya ini. Gimana kita bisa memenuhi setiap harinya itu si petualang ini dapat batu giok dengan peluang 25%. Gitu. Tentu saja kalau misalkan kita pakai connection yang biasa, ya ini kan pasti jadinya 100% ya. Gitu. Nah, ini juga masih pasif nih. Kita ubah jadi automatic dulu. Kalau gini kan ya udah dia setiap harinya di mana dilambangkan dengan satu step ya. Itu dia dapat batu giok dan kita nggak bisa gini. Kita kan harusnya hanya 25% gitu. Nah, salah satu node yang bisa memberikan peluang itu banyak ya. Banyak node ya. Salah satunya itu adalah si gate. Ya, jadi gate di sini itu kita bisa pakai random. Ya, jadi ini kita ke gate dulu. Jadi gate-nya itu yang sebelum biasa kan ini nih deterministik. Nah, ini kita pilih yang random. Gitu. Ini kenapa ya ribet gini? Nah, begini. Lalu kita koneksikan dari sini ke sini. Kita kasih peluangnya itu 25%. Gitu, maka nanti misalnya kita play. Oke, kenapa nih dia?
Kita baca missing input resource connection trigger. Ya, kemungkinan ini nggak pasang dengan baik. Coba di step. Masih ada error yang sama. Dipastikan aja semua nyambung dengan baik. Nah, ini baru. Nah, ini 0, 0, 1 baru masuk. Gitu. Jadi di sini peluangnya 25% untuk dia dapat jade atau batu giok setiap harinya. Ya, jadi kita udah bisa mendapatkan ini nih sesuai dengan kriterianya gitu. Lalu kita geser dulu mereka nih. Kita pingin si player ini itu bisa menjual batu giok yang didapatkan tadi ke toko perhiasan. Itu. Jadi kita di sini coba untuk pakai converter ya. Sebenarnya banyak caranya gitu. Pakai yang trader ini juga bisa kan udah ditunjukin tadi ya. Tapi di sini saya pingin pakainya itu justru pakai converter gitu. Walaupun di sini awalnya kita tuliskan dia source ya, karena dia memang sumber yang unlimited ya. Nah di sini dia akan mengkonversi si batu giok menjadi gold ya. Jadi banyak caranya, tekniknya banyak. Tapi di sini saya mau coba pakai converter. Nanti di yang lain kita pakai metode yang lain gitu. Nah ini kita koneksikan dulu ya. Jadi dari batu giok ke si toko perhiasan. Nah karena kita mau cuman si player itu jual batu giok ke si toko perhiasan, ya jadi di sini kita kasih yang namanya filter ya, green ya. Jadi cuma batu giok yang bisa ke sini. Dan tadi rate-nya adalah 1 gold sama dengan 4 batu giok. Ya berarti minimal itu kita mesti ada 4 batu giok. Baru kita bisa jadi 1 gold. Dimana ini tinggal kita koneksiin aja sih. Sorry. Dari sini ke sini. Oke. Tuh lalu kita kasih filter aja biar makin jelas bahwa memang dia supply gold. Oke. Di sini toko perhiasan. Nah, di sini player udah bisa dapat 1 gold dari menjual 4 batu gio. Ya, di sini kita udah dapat loop yang bisa jalan nih. Kita coba play ya. Speednya kita coba naikin mungkin jadi 0,5. Oke. Jadi misalkan ada 4. Nah, lagi-lagi ya, kenapa ini nggak ini ya? Karena mereka masih pasif gitu ya. Nah, ini karena kita pingin gold, ya secara otomatis saja kita jual gitu ya. Jadi misalkan udah 4 jadi 1 gold, udah 4 jadi 1 gold, udah 4 jadi 1 gold gitu. Nah, lalu sekarang si player itu mesti bisa beli potion dan bisa beli roti. Nah, di sini kita udah pakai converter yang mana ya paling mudah sebenarnya ya converter ya. Mudah banget gitu ya. Tapi kita di sini mau coba metode-metode lain ya. Jadi salah satu metodenya itu pakai ini ya, pakai state connection. Ya, jadi ini nerima. Semoga bisa jalan ya. Saya juga lupa. Ini ke sini, ya kan? Oke. Oh enggak, ini lebih dari 0 baru dia mau jalan semua. Enggak gini. Berarti bukan pakai pull. Ya, berarti kita pakai gate. Karena kita cuma butuh dia untuk nge-trigger. Nih ya, untuk nge-trigger gini. Lalu
Kita koneksikan dari sini ke sini. Nah, kita kasih filter, yaitu filter orange ya, karena cuma bisa beli potionnya pakai ini ya, pakai gold. Gitu ya. Di mana ini kita buat interaktif karena kita pengen beli potion tuh karena keputusan si player pengen beli gitu. Nah, lalu potion tadi ya itu akan kembali ke sini. Kita ubah jadi begini dan 1 gold sama dengan 5 potion, jangan lupa. Oke, biar makin jelas, ini kita filter aja jadi biru. Oke. Sekarang kita coba apakah bisa. Oke, dia udah punya 1 gold, di mana harusnya ini missing at least one active output. Oke, jadi dia ini nggak mau karena tidak ada si outputnya. Ya udah, kalau gitu kita kasih 1 output deh ya di sini. Lalu gini dihubungkan ke sini. Itu ya, jadi kurang lebih begini. Lalu dia kita buat filter itu go. Yap, kayak gini harusnya udah oke. Ini pull any. Jadi kalau kita di sini play, mungkin ya gini kita pencet. Nah, gitu ya. Jadi dia beli potion itu tinggal mencet ini gate-nya. Jadi ketika dia mencet, set, bayar, dapat 5 potion. Kayak gitu. Jadi kita udah pakai sistem yang menggunakan state connection. Oke, udah oke lah di sini. Sekarang yang satu lagi kita coba menggunakan trader. Oke. Nah, tradernya di sini juga kita interaktif ya. Jadi kita mau beli benar-benar karena kita yang pingin. Gitu. Nah, di sini seperti biasa kita menghubungkan resource-nya ini, lalu kita filter jadi merah, dan di sini kita pengen ada hubungan sini ke sini. Ya, gini, terus kita pengen ini cuman emas yang masuk. Yap. Lalu di sini, ini kan pakai ini tadi ya, pakai pull. Nah, sekarang kita pakai drain. Ya, jadi kita hubungkan dari sini ke sini. Ini hanya bisa yang oranye. Dan ini biar lebih jelas lagi gitu ya. Oh, nggak bisa diubah warnanya. Ya udah ini aja kita ubah warna oranye lah. Biar jelas dia makan gold, drainnya. Tuh, lalu kita buat nama dia apa namanya? Toko roti ya. Oke. Ini juga toko roti. Bukan ya. Toko potion. Udah, jadi ini emasnya akan dimakan sama dia. Dan dia akan memberikan roti sebagai timbal baliknya. Tuh, ini kita ubah jadi merah. Sip. Ya, dimana 1 gold sama dengan 10 roti. Itu dulu. Ya, sekarang biar cepet aja ya, ini buat testing ya. Jadi dia kita kasih modal 5 gold. Modal itu 5 gold biar biar cepet, kita dalam arti kita bisa langsung ini ya tes beli roti. Nah, udah ya, beli rotinya berhasil. Tes beli ini berhasil, udah ya. Jadi udah oke ya. Sekarang modalnya kita tarik, yaitu let's say modal awalnya kita kasih dia 2 gold. Ya, itu modal awal lah. Kan orang pasti punya modal awal.
Itu kita udah bisa memenuhi kriteria-kriteria di sini. Yang belum dan yang agak tricky itu adalah hanya bisa ekspedisi apabila memiliki satu roti dan satu potion. Nah, ini gimana nih kita menanganinya? Ini gimana gitu. Kita coba pakai pendekatan yang tadi nggak sengaja kita temukan, ya, yaitu adalah kita coba di sini sorry, kita coba ngebuat state connection. Sorry, salah lagi. Langsung ya dari si player ke si dungeon. Di sini kita kasih filter yaitu merah. Ya, coba yang merah dulu, di mana itu mewakili roti. Nah, jadi syaratnya itu apabila lebih besar dari 0, di mana itu adalah 1 berarti ya, baru dia mau nih ke trigger. Gitu ya syaratnya. Nah, sekarang kita coba play. Jadi apakah semudah ini gitu kan? Kita coba play. Wah, ternyata bener. Dia nggak mau jalan sama sekali nih. Sampai yang merahnya itu lebih dari 1. Nah, sekarang kita coba dengan modal yang kita punya ini, kita coba untuk beli roti. Ya, coba kita beli roti. Nah, roti kita beli. Nah, lihat ya. Roti kita beli, langsung jalan terus nih dia. Tapi di sini ada sesuatu yang kurang logis, di mana rotinya itu tidak dikonsumsi. Karena seharusnya ya roti itu ya dikonsumsi. Iya dong. Berarti kita harus ada yang namanya drain di sini ya. Jadi di sini itu drain untuk roti ataupun untuk portion gitu ya. Jadi di sini kita akan kasih dia drain. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Jadi di sini kita kasih connection kayak biasa ke si drain. Nanti connectionnya ini ya itu akan men-trigger apa sih, Alt C, si dungeon. Ya, jadi akan men-trigger si dungeon apabila kita ngebuang roti ke sini. Jadi di sini roti red ya. Lalu di sini kita buat dia automatic, terus pull any lah. Oke ya, harusnya di sini kita play. Nah, ternyata ya si drain ini nggak bisa menjadi trigger. Oke, jadi kita udah coba dan nggak bisa langsung gitu. Nah, memang nggak bisa langsung seperti biasa. Kalau gitu apa nih yang bisa menjembatani gate? Ya, kita coba pakai gate. Jadi kayak gini, sama kayak yang sistem di sini tadi. Lalu kita coba hubungkan dari sini ke sini, terus jadinya si merah. Oke. Lalu di sini kita buat dia jadi otomatis full any. Oke, kita coba play. Oke, dia uh, masih bisa jalan ya, padahal kita pingin dia jadi triggernya nih. Kenapa nggak bisa nih gitu kan pertanyaannya nih, kenapa nggak bisa, kenapa kita nggak bisa buat dia jadi seperti yang ini, itu kan pertanyaannya gitu. Nah, sekarang coba cek koneksi dulu kayak biasa. Jadi semua koneksi udah dipastikan dia terhubung ya, dan harusnya dia itu berperilaku seperti ini gitu ya. Jadi dipencet, jalan sini, terus dia ngasih signal gitu. Tapi yang kita ini jalan terus. Kenapa?
Karena dia otomatis. Ya, dia otomatis. Jadi ini kita coba buat dia jadi pasif, buat jadi lebih jinak gitu ya. Nah, sekarang dia diem nih, nggak ngapa-ngapain kan. Dia hanya bisa di-trigger oleh si ini ya, state connection nih tadi. Jadi misalkan kita beli roti, nah rotinya dimakan, masuklah, jadilah dia ini kan, apa namanya, petualangan gitu. Nah sekarang syaratnya tadi ada dua, masalahnya ada di situ. Syaratnya tadi ada dua, itu di mana hanya bisa ekspedisi apabila memiliki satu roti dan satu portion. Nah ini gimana nih kita mau meng-approach ini? Ada banyak jalan tentunya ya, ada banyak jalan. Ada bisa pakai ini yang belum diajar nih, register juga bisa. Tapi di sini kita mau coba pendekatan yang udah kita tahu aja. Yang sekarang kita udah pakai nih, kan tinggal pakai ini. Berarti kan kalau misalkan dia butuh potion, ya kan? Dia makanya coba deh dikasih yang biru gitu, bisa nggak ya? Jadi kita nggak usah ke yang lain-lain dulu, kita pakai pendekatan yang udah kita pelajarin. Jadi secara logis aja gimana menyelesaikannya. Oke, sekarang gini deh, dia nyedot yang biru, juga nyedot yang merah deh. Itu kalau begitu, yang ini itu ya bisa aja dibuat jadi hitam gitu ya. Tapi ya coba aja nih kita apa nggak pakai filter, terus ininya black. Nah kalau kayak gini gimana nih? Gitu kan? Apakah dia akan menunggu satu potion? Apa dia hanya butuh salah satu di antaranya? Nah kita coba. Sekarang yang kita beli adalah si potion. Nah di sini masalahnya. Jadi masalahnya di sini adalah si triggernya ini itu akan bekerja apapun yang masuk gitu, mau dia roti, mau dia potion gitu ya, dia nggak peduli gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa men-trigger apabila si red sama si ini jalan itu. Kita coba pakai pendekatan lagi-lagi yang udah pernah kita pelajarin, yaitu kita coba pakai converter deh. Bisa nggak ya converter itu ya dari eh, dua material ini, ya dua material ini ke jadi satu, gampang aja kan gitu, jadi satu bisa apa enggak? Ini sumpah ininya berantakan banget ya. Oke, dari satu portion dan satu roti bisa nggak jadi sesuatu yang lain, gitu aja. Namanya juga converter dong, masa sih nggak bisa? Nah sekarang kita buat satu resource lagi namanya energi. Ya, energi dilambangkan dengan warna apa nih? Udah kehabisan warna, kita hitam aja udah. Warna hitam. Jadi energi hanya bisa dibuat oleh satu potion dan satu roti. Ya, sehingga ini men-trigger si gate-nya ini ya, dan juga menjalankan si dungeon. Nah, kita coba ya. Ini kita play. Jadi kita beli potion dulu, lalu kita beli roti dulu. Nah, jalanlah dia ya. Jadi dia bisa jalan ya, karena gate-nya otomatis, ini konversi otomatis. Nah, tapi kita ini udah memenuhi kriteria ya. Kita udah memenuhi kriteria si cerita ini gitu ya. Dungeon udah terpenuhi, potion tokonya udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, semua udah terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok dikasih modal 2 gold? Nyangkut. Iya dong. Gitu nyangkut nih. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Berarti ini yang dinamakan kita mesti balancing game ya. Kita balance. Berarti ternyata 2 gold nih nggak cukup untuk modal. Nah, berapa modal yang cukup? Nah, ini kita coba tes gitu. Misalkan sekarang dari 2 kita jadi 4 modalnya. Ya, kita tes sekarang. Modal 4,
kita beli 2 portion, bukan, beli 2 kali nih. 1, 2, 1, 2. Cukup apa enggak nih modalnya kita ya, 4 portion ini dipakai untuk beli portion, beli roti, cukup apa enggak? Gitu. Ternyata masih nggak cukup. Tapi di sini bisa dilihat ya bahwa rotinya sisa banyak. Berarti masih ada kemungkinan cukup, tapi mungkin beli rotinya yang beli portion yang diperbanyak gitu ya. Mungkin di sini kita beli 3 kali gitu ya, terus di sini beli sekali. Nah, ini kita lihat nih. Cukup apa enggak? Nah, ini minimal kita udah balik modal nih sekali nih. Udah jual 4 jet tapi lagi-lagi ya di sini kita mesti beli roti dulu nih biar dia mau jalan. Nah, ternyata modal yang tadi 4 goal tadi nggak cukup. Gitu, nggak cukup, masih kurang nih. Kita mesti nge-balance lagi gimana ini bisa terjadi flow yang bagus. Gitu. Nah, sekarang kita coba naikin jadi 6. Nah, inilah yang disebut namanya balancing. Ya, jadi kita nggak balance ekonomi dalam gamenya, dia kita kasih modal berapa nih yang cukup gitu kan. Bahkan mungkin rate-nya ini bisa kita ubah, bisa juga gitu kan. Tapi kita coba ngubah satu variabel aja, yaitu variabel gold yang dimiliki oleh si player. Gitu, dimana ini kita coba beli 4 kali ya, biar dapat 20. Nah, ini 2 kali gitu, biar dapat 20 juga. Nah, sekarang mereka udah punya resource yang oke. Kita lihat nih, bisa apa enggak nih sekarang buat ngebalik modal nih. Ternyata belum bisa. Ya, ternyata belum bisa. Uh, karena goalnya kita itu adalah dapat 10 gold ya, di sini belum 10 gold, ya udah nggak apa-apa, masih bisa ada peluang ya, kita beli dia 8 ya, kita kasih dia 8 gitu. Jadi ini kita play, beli ini, beli ini, beli ini, beli terus dah lah pokoknya. Oke, potion nih ya yang kurang nih. Oke, ini bread kurang. Oke, potion kurang. Nah, jadi kita udah mengalami suatu kesulitan nih. Ternyata dengan modal yang udah sampai 8 gold ya, hampir goalnya dia, itu nggak bisa. Mungkin bisa tapi tricky banget. Nah, ini berarti mesti di-balance dari sistemnya, balancingnya. Jadi banyak ya cara untuk nge-balancingnya ya. Misalkan ini kita balikin jadi 2, ya 4 deh ya. Nah, mungkin jangan-jangan ini nih drop rate-nya nih terlalu rendah gitu ya. Coba deh kita ubah 50%. Terus uangnya 4, apa bisa gitu ya. Jadi di sini kita udah melakukan tahap balancingnya. Oke, sekarang drop rate-nya 50% nih. Apa bisa nih dia mendapatkan gold 10? Ternyata dia masih bermasalah nih. Ya, bermasalah. Jadi mungkin modalnya kurang ya, kita kasih modal lagi. Ini udah 50%, resource-nya udah 6. Nah, ini kita coba terakhir ya, 6. Misalnya masih nggak bisa, itu kalian coba sendiri ya nge-balance-nya gitu kan. Bisa aja drop rate-nya ditambahin gitu kan, bisa juga. Ini apa namanya, jangan-jangan si toko ini nih, toko potion ini nih yang karena pelit ya udah deh 2 kali lipat deh. Kayak gitu. Nah, udah, kita udah 2 kali lipatin, jadi ini dibeli, ini dibeli. Coba beliin lagi potionnya sama breadnya. Tuh, tapi nanti kalau misalkan terlalu mudah, nah itu player akan cepet bosen gitu. Makanya kita mesti nge-balance kan gamenya. Tuh. Nah, di sini ini sebenarnya flow-nya udah kayaknya udah lumayan dapat nih ya. Apakah balik modal itu dia nih dari peluang 50% ini. Oke, ternyata si adventurer ini dia cuma balik modal doang. Ya, cuma balik modal doang nih dengan peluangnya 50% ini gitu. Noh, bahkan makin lama goldnya makin habis gitu. Berarti ya mesti di balance, entah ini rate-nya dinaikin lagi ya atau ini dikurangin. Jadi dari 4 kita jadi 2. Jadi kita coba ini ya beli. Ini terakhir karena udah mau 30 menit. Oke, jadi kelihatan ya ternyata paling gampang ngebalance-nya itu adalah ngurangin ya
rate-nya ini dari 4 batu giok menjadi 6. Jadi 2, sorry. Sehingga sekarang gold yang dia punya berapa tuh? Nah, kita pengen tahu nih gold dia berapa sih? Nah, itu gampang. Kita pakai end condition, ya. Lalu kita, sorry, bukan yang ini. Alt C. Kita hubungkan dia ke sini. Lalu kasih filter warna oranye. Tapi sebelumnya ini kita tulis dulu 9. Jadi kalau lebih dari 9 dia akan gold gitu. Kalau lebih dari 9 dia akan gold. Nah, di sini kita coba beli potion lagi. Ini dikit lagi dia bakal 9 kayaknya. Sorry, bakal 10. Karena rate-nya kita udah buat jadi bagus. Dimana minimal gold-nya dia udah makin lama makin banyak nih. Nah, udah. Ketika si gold-nya dia udah lebih dari 9, endpoint ini ngasih sinyal untuk memberhentikan simulasinya. Gitu. Jadi setelah 148 ya, sambil kita ubah-ubah tadi, ini dia udah bisa mencapai goal-nya, yaitu punya 10 gold. Dimana kita dari yang awal tadi, ya, kita melakukan balancing. Yang pertama kita naikin drop rate-nya, ya, lalu kita naikin rate-nya si ini ya, dari 1 gold 5 health potion jadi 1 gold 10 health potion. Udah tuh, ternyata masih belum juga, walaupun udah dikasih modal banyak. Nah, udah deh, ini deh, rate-nya ini deh, diturunin deh, gitu ya, biar makin ini, dari 1 gold, 4 batu giok, jadi 1 gold, 2 batu giok. Jadi setelah melakukan balancing ini tadi ya, kita berhasil mencapai goal kita, yaitu si playernya ini mempunyai 10 gold ya, walaupun di awal juga kita tetap kasih modal, gitu. Kurang lebih gitu ya, terima kasih.